Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anggaran dan pendapatan belanja perusahaan. Untuk kelas 11 ini adalah lanjutan dari anggaran dan pendapatan belanja negara dan daerah. Kemudian untuk kelas 12 ini adalah salah satu materi atau teori yang perlu kalian pahami karena ini kaitannya dengan anggaran yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian, fungsi, dan tujuan anggaran pendapatan belanja perusahaan. Pengertiannya di sini ada dua pengertian. Yang pertama, anggaran adalah suatu rencana keuangan jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan perusahaan dalam jangka panjang yang telah ditetapkan proses penyusunan programnya oleh manajemen secara sistematis. Jadi manajemen perusahaan, setiap perusahaan pasti memiliki manajemen. Setiap perusahaan pasti memiliki orang-orang yang terlibat secara pimpinan puncak untuk mengatur mengelola perusahaan itu. Dan dengan dibuatnya anggaran perusahaan ini menjadi sebuah rencana kegiatan untuk menjalankan kegiatan perusahaan agar kedepannya ini perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada namanya penyelewengan anggaran atau pemborosan anggaran. Yang kedua, pengertian anggaran yang kedua adalah rencana keuangan atau kegiatan perusahaan yang berisi taksiran atau perkiraan jasa, biaya atau uang yang diperlukan serta sumber-sumber keuangan yang dapat menutup kebutuhan keuangan untuk masa yang akan datang. Jadi maksudnya pengertian anggaran yang kedua adalah ini yang perlu kita tekankan adalah rencana keuangan atau kegiatan perusahaan ya. Jadi sebuah perencanaan dari perusahaan, dari manajemen perusahaan yang meliputi memperkirakan jasa, biaya atau uang serta sumber-sumber keuangan lainnya yang dapat menutup kebutuhan keuangan. Jadi dipastikan pada masa depan kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang itu bisa terpenuhi dengan adanya perencanaan ini. Itu pengertian anggaran yang kedua. Terus kemudian apa sih tujuan dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja perusahaan? Ini artinya kita membuat rencana, menetapkan apa yang akan dikerjakan dan menentukan proses pengerjaannya. Apapun itu, kegiatan kita sehari-hari juga sama. Dalam mengatur keuangan kita secara individu, kita tidak hanya memiliki uang lalu menggunakan begitu saja, tapi perlu adanya merencanakan dengan uang yang kita miliki untuk apa kedepannya kita akan gunakan. Apakah akan untuk konsumsi, untuk tabungan, atau untuk yang lainnya. Selain itu ada juga menetapkan apa yang dikerjakan, yaitu tadi kita akan melakukan pembelian konsumsi apa saja. Kalian sebagai siswa misalkan mau melakukan konsumsi tentang buku-buku pelajaran atau makan di kantin saat istirahat ataupun membeli beberapa jajan atau lain sebagainya. Ada rencana untuk menabung, maka dari uang yang kalian miliki sisihkan untuk menabung dan juga menentukan proses pengerjaannya. Dalam pengelolaan keuangan itu apa saja yang harus kita lakukan, itu adalah proses pengerjaannya. Tujuannya apa? Agar suatu perusahaan dapat terhindar dari pemborosan anggaran dan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu tujuannya. Dan kemudian ini adalah aktivitas perusahaan secara umum, di mana diawal dengan perencanaan. Perusahaan ini merencanakan dengan cara menetapkan visi misi dan jenis rencana. Setelah itu manajemen perusahaannya akan menyusun program, menetapkan kebijakan dan strategi serta menyusun dan melaksanakan anggaran di tiap divisi dan kemudian untuk menciptakan sebuah tujuan atau goals dan akhirnya terciptalah hasil akhirnya yaitu sasaran optimal atau tidak dana anggaran itu bagi perusahaan. Tahapan perencanaan. Untuk tahapan perencanaan ini meliputi apa saja? Menetapkan visi dan misi. Di sini terdapat namanya visi dan misi itu kan harapan masa depan perusahaan yang akan dicapai apa saja. Setiap organisasi, setiap perusahaan mempunyai visi misi. Tujuannya agar sebagai arah dan target bagi perusahaan untuk mencapai tujuan. Itu visi misi. Kemudian menetapkan tujuan dan strategi. Dalam perencanaan perusahaan itu juga menetapkan tujuan dan strategi. Harapannya untuk apa? Menyatakan harapan atau sasaran secara jelas. Jika tujuan dan strategi perusahaan ini jelas, maka
orang-orang yang terlibat, individu-individu yang terlibat di dalam perusahaan itu akan lebih mudah dalam mengambil kebijakan, dalam bekerja, dalam membuat keputusan dan lain sebagainya, lebih optimal dengan adanya tujuan dan strategi yang jelas. Kemudian penyusunan program. Untuk menyusun program anggaran perusahaan ini, kita perlu melakukan beberapa hal. Perusahaan perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang dan ancaman yang dihadapi. Kira-kira masa yang akan datang, apa saja peluang bagi perusahaan untuk berkembang? Dalam mengambil peluang itu, ada nggak tantangan atau ancamannya? Maka perusahaan perlu mengidentifikasi atau melihat secara jelas terkait peluang dan ancaman. Kemudian yang B, mengembangkan tujuan dan sasaran bagi perusahaan. Tujuannya itu apa? Sasaran perusahaan itu apa saja? Dikembangkan di situ, termasuk dalam penyusunan program. Yang C, menentukan dan mengevaluasi strategi perusahaan. Sebuah perusahaan itu bisa optimal dalam penjualannya, dalam mengeluarkan jasa atau apa lain sebagainya. Kita perlu namanya menentukan strategi. Strategi apa saja yang akan diterapkan agar perusahaan bisa berjalan secara optimal. Dan penyusunan program yang terakhir adalah melaporkan program kerja periodik dan kinerja serta penggunaan anggarannya. Tujuannya apa? Dengan laporan itu, maka manajemen bisa melakukan evaluasi atau melihat kira-kira apa saja peluang dan ancaman di masa yang akan datang gitu. Dan yang keempat, penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini berupa taksiran, jenis anggaran yang dibutuhkan, analisis statistika dan matematika serta laporan anggarannya. Suatu perusahaan yang melakukan perencanaan akan lebih baik dalam pelaksanaannya. Tentu saja kalau siapapun itu, entah perusahaan, organisasi atau individu yang melakukan perencanaan terlebih dahulu, maka akan lebih baik dalam pelaksanaannya ke depan. Karena dapat membantu manajemen perusahaan atau orang-orang yang berada di puncak pimpinan itu dalam pengelolaan perusahaan, mengambil keputusan, mengambil kebijakan, dan lain sebagainya. Manfaat dari anggaran perusahaan antara lain, bidang perencanaan. Ada namanya bidang perencanaan. Orang-orang yang merencanakan. Orang-orang yang merencanakan anggaran ini, mereka akan melakukan penelitian dan penyelidikan dahulu dalam penyusunan anggaran. Dia tidak serta-merta langsung membuat perencanaan A, B, C, D, tidak. Tapi sehingga dari proses pembelajarannya, dia bisa menetapkan planning yang akan ditentukan adalah 1, 2, dan 3. Gitu. Jadi bisa merencanakan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perusahaan secara tepat. Kalau perusahaan itu punya uang, maka uang ini akan dikelola secara tepat dengan perencanaan yang baik. Untuk yang orang-orang yang bekerja di bidang koordinasi, dapat mengkomunikasikan antara para individu dengan perusahaannya. Jadi, komunikasi yang terjadi antar orang-orang. Di dalam perusahaan, tentu tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tapi banyak orang. Antar divisi, antar individu bisa saling koordinasi. Kira-kira misalkan dalam anggaran perusahaan ini 1 tahun telah menghasilkan penjualan sekian. Agar penjualan di tahun depan bisa lebih baik, maka divisi penjualan, divisi lain-lain sebagainya, mereka koordinasi, orang-orang itu berkoordinasi agar dapat mengetahui kira-kira kelemahan dan kelebihan perusahaan itu apa saja. Jadi kalau kelemahannya bisa diperbaiki, kalau kelebihannya bisa dikembangkan agar lebih baik. Kemudian bidang pengawasan. Tentunya ketika pengawasan itu mengawasi kegiatan dan pengeluaran perusahaan. Mana pengeluaran dan pendapatan perusahaan yang menguntungkan, mana yang merugikan. Kalau yang menguntungkan, kita bisa mengoptimalkan lebih baik, dan yang merugikan, diharapkan hal itu di masa yang akan datang tidak terjadi lagi. Kemudian asas dan prinsip penyusunan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan. Asasnya itu ada asas universalitas. Asas ini menghendaki agar anggaran disusun menurut jumlah bruto dari belanja dan pendapatan. Kalau kita tahu bruto itu adalah neto dan tara. Neto itu berat bersih, tara itu berat wadah. Jadi kayak pendapatan kotor gitu loh. Kalau di perusahaan itu brutonya berarti pendapatan kotor mereka. Asas keseimbangan. Artinya
pendapatan dan pengeluaran itu setimpal. Jadi dia tidak mengalami defisit atau mengalami kerugian. Asas pemerinci anggaran menghendaki anggaran yang terperinci susunannya. Anggaran ini tujuannya untuk apa, anggaran ini digunakan untuk apa, perencanaan untuk apa, itu asas pemerincian anggaran. Prinsipnya itu ada beberapa. Prinsip yang pertama, manajemen involvement. Keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana memiliki makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Tujuannya untuk apa? Agar para manajemen atau para manajer-manajer perusahaan itu punya komitmen yang sama terhadap anggaran, agar anggaran ini bisa dioptimalkan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian prinsip yang kedua, organizational adoption. Suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi. Ada wewenang dan ada tanggung jawab. Manajer tidak bisa memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan walaupun dia dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya. Artinya apa? Di sini kata kuncinya adalah struktur organisasi. Siapa yang bertugas sebagai perencana, siapa yang bertugas sebagai koordinasi, siapa yang bertugas sebagai evaluasi, itu ada orang-orangnya masing-masing, dan itu tidak bisa dilimpahkan. Orang yang bekerja di bidang perencanaan ya di perencanaan saja, nggak usah juga terlibat sampai evaluasi dan lain sebagainya. Secara struktur organisasi, sesuai dengan struktur organisasi atau struktur perusahaan. Prinsip yang ketiga, responsibility accounting. Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung adanya suatu sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban manajemen keuangan perusahaan. Pertanggungjawabannya intinya di situ. Kemudian goal orientation atau penetapan tujuan. Prinsipnya adalah anggaran ini harus memiliki tujuan yang realistis, harus jelas dan juga real. Tujuannya untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Full communication. Prinsip yang kelima adalah full communication. Suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan tanggung jawab dan sasaran yang akan dicapai. Jadi full communication itu artinya setiap individu yang ada di perusahaan ini memiliki satu pemikiran yang sama, memiliki satu visi yang sama untuk melakukan pertanggungjawaban anggaran. Dan yang terakhir, ada realistic expectation. Dalam perencanaannya, manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis. Jadi sasarannya itu harus realistis dan jelas. Sebaiknya manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak tercapai. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu optimisnya, jangan terlalu tinggi, tapi yang real saja agar sasarannya bisa tercapai. Kemudian yang timeline, laporan-laporan mengenai realisasi harus dapat diterima manajer yang berkompeten agar informasi tersebut berguna bagi manajemen. Kemudian flexible application, artinya perencanaan tidak boleh kaku, tapi harus fleksibel untuk mencegah atau untuk menghadapi perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang terakhir, reward and punishment. Manajemen harus melakukan penilaian kinerja berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Itu. Jadi pemberian reward and punishment dari perusahaan terhadap mereka yang mengelola anggaran itu harus diterapkan. Prinsipnya itu. Kemudian materi yang kedua setelah saya menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan, materi yang kedua adalah aliran kas, cash inflow dan cash outflow. Cash flow ini memiliki peran vital, peran yang inti dari suatu operasional perusahaan. Kalau ibaratkan tubuh kita ya, tubuh manusia, aliran kas itu ibarat darah. Karena tidak ada satupun bisnis yang tak lepas dari persoalan yang berkaitan dengan cash flow ini. Seperti apa cash flow-nya nanti kita akan dijelaskan di bawah ini. Secara teori, aliran kas atau arus kas memiliki pengertian suatu laporan keuangan yang di dalamnya berisi informasi mengenai pengaruh kas dari kegiatan operasi, transaksi investasi, dan transaksi pembiayaan atau
pendanaan serta kenaikan maupun penurunan bersih dalam suatu perusahaan selama periode tertentu. Cash flow terdiri dari dua, yaitu cash inflow dan juga cash outflow. Cash inflow merupakan aliran kas yang diakibatkan dari kegiatan transaksi yang menciptakan keuntungan kas. Jadi cash inflow ini artinya kita perusahaan mendapatkan uang lah, intinya seperti itu. Contoh cash inflow antara lain hasil penjualan, hasil dari penagihan piutang, hasil penjualan aktiva tetap yang ditentukan, hasil penerimaan investasi dari pemilik maupun saham, hasil pinjaman atau hutang dari pihak lain, dan juga hasil penerimaan pendapatan lain dari sewa. Intinya adalah cash inflow adalah seluruh pendapatan keuntungan perusahaan, sedangkan cash outflow merupakan aliran kas yang terdiri dari berbagai macam transaksi yang dapat mengakibatkan beban perusahaan. Contohnya, mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung, gaji karyawan seperti itu, bahan baku, dan biaya perusahaan lainnya. Pengeluaran administrasi penjualan, pembelian dari aktiva tetap, pembayaran hutang-hutang pada perusahaan, pembayaran kembali dari investasi, hasil pembayaran sewa, dan pajak, dividen, atau lain sebagainya. Itu cash outflow, kita beban yang keluar begitu. Kemudian setelah kita mempelajari pengertian, fungsi tujuan, lalu cash flow, dan yang ketiga kita mempelajari prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Tujuannya itu menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni membangun model bagaimana bisnis dapat berjalan secara finansial jika menjalankan strategi, peristiwa, dan rencana tertentu. Tujuan dibuatnya anggaran belanja perusahaan itu untuk ini, menyediakan perkiraan pendapatan dan juga memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur terhadap perkiraan. Jadi sebagai alat ukur dan juga sebagai perencanaan. Manfaatnya, usaha yang dilakukan akan berjalan mulus dan berhasil, membantu memudahkan manajer dalam mengelola dan melaksanakan setiap kegiatan perusahaannya. Cara menyusun anggaran belanja dengan baik. Yang pertama, tentukan pedoman anggaran. Didasarkan pada anggaran belanja selama setahun yang telah dibuat dan dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya. Dalam penyusunan ini dikenal manajemen puncak sebagai dasar penyusun anggaran belanja. Kegiatan manajemen puncak antara lain menetapkan rencana besar perusahaan sebagai dasar penyusunan anggaran, pembentukan panitia untuk menyusun anggaran belanja perusahaan selama periode tertentu. Dan yang B, menyusun anggaran belanja yang baik, mempersiapkan anggarannya. Yang melakukan persiapan tidak hanya staf di bagian keuangan, melainkan kerjasama yang solid dari semua divisi supaya penganggaran berjalan sempurna. Dan yang C, penentuan anggaran. Menentukan anggaran, yaitu menentukan anggaran belanja perusahaan yang telah dibicarakan dan dipersiapkan sebelumnya. Ada 3 tahapan dalam menentukan anggaran, antara lain masing-masing karyawan membicarakan dan merundingkan, lalu mengkoordinasi anggaran yang telah disusun dan juga mengesahkan. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan dan direksi akan melakukan pengesahan setelah melakukan uji kelayakan, layak atau tidak anggaran ini digunakan bagi perusahaan. Dan yang D, pelaksanaan anggaran. Tahapan ini merupakan langkah terakhir yang hasilnya nanti akan muncul sebuah keputusan. Masing-masing pengguna anggaran di tiap bagian perusahaan akan mulai melaksanakan anggaran belanja sebagaimana yang telah disepakati dalam anggaran belanja perusahaan. Dalam hal ini, tiap manajer akan mengawasi kemudian melaporkan ke direksi apakah pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang disepakati sebelumnya atau tidak. Jadi di sini lebih ke pengawasannya ya. Anggaran yang telah berjalan apakah ini efektif atau tidak. Ya, manajer akan mengawasi kemudian melaporkan ke direksinya. Seperti itu. Ini referensi yang saya. Oke, yuk kita praktek sekarang. Di sini saya menyediakan soal. PT Mega Bina Persada sudah berdiri sejak 2016. Dia ingin membuat ramalan penjualan di tahun 2021. Mereka akan melihat berdasarkan data yang dimiliki selama 2016 sampai 2020. Data penjualan unit tiap tahun PT MBP dari 2016 sampai 2020 adalah sebagai berikut. Tahun
1, 2, 3, 4, 5. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ini kalian perlu membuat kolom ini, artinya kolom ini apa? Tahun dan juga penjualan. Di tahun 2016 terjual 1000, di tahun 2017 terjual 1200, dan kolom terakhir adalah Sigma. Jumlah dari 1000, 1200, 1100, 900, dan 1000 adalah 5200. Dalam menjawab studi kasus PTMBB ini, kita memerlukan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Kita gunakan rumus seperti ini. Rumus mencari B adalah B sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung kuadrat. Dan untuk rumus mencari A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Kita akan simulasikan. Jadi kalian tenang saja, jangan bingung, saya akan membantu untuk menjawabnya. Yang pertama kita gunakan tabel metode kuadrat terkecil. Seperti ini tabelnya. Di tabel ini kita akan membuat beberapa kolom. Ya, kolom yang pertama itu adalah tahun. Diisi di sini kalian tinggal tulis kolom tahun sesuai dengan soal yang di atas 2016 sampai 2020. Maka di sini 2016, 17, 18, 19, dan 20. Kemudian penjualannya atau unit per tahun yang akan kita sebut sebagai Y, kita masukkan saja seperti ini, 1000 sampai 1000 ini. Maka 1000, 1200, 1100, 900, dan 1000. Kemudian untuk X ini, untuk kolom X ini, tabel metode kuadrat terkecil itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau yang diketahui hanya sampai 2019, artinya ini berapa tahun? 4 tahun ya, 1, 2, 3, 4. Maka X-nya ini, kalau misalkan yang diketahui datanya hanya sampai 2019, maka ya X-nya hanya menyesuaikan 0, 1, 2, 3. Ini sudah ketentuan dari sananya. Jadi kita mulai dari X-nya 0, 0, 1, 2, 3, 4, sesuai dengan kolom tahun ini. Untuk X kuadrat, kolom X kuadrat itu adalah hasil kuadrat dari setiap X. Kuadratnya 0 berapa? 0. Kuadratnya 1, 1. Kuadratnya 2, 4. Kuadratnya 3, 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Dan kuadratnya 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian kolom XY atau X kali Y. Kita lihat. Untuk yang sel ini, sel pertama ini kan 0. 0 didapat dari X-nya 0 dan 2Y dan juga Y-nya 1000. 0 kali 1000 sama dengan 0. 1 kali 1200 sama dengan 1200. 2 kali 1100 sama dengan 2200. 3 kali 900 sama dengan 2700. Dan 4 kali 1000 sama dengan 4000. Setelah kita membuat tabel ini, di bawahnya kalian tambahkan lagi tabel Sigma. Sigma untuk penjualan, Y-nya ada berapa? Tinggal dijumlah aja. 1000, 1200 tambah 1100 tambah 900 tambah 1000 sama dengan 5200. Sigma X tinggal dijumlah saja. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Sigma X kuadrat ini sampai sini dijumlah sama dengan 30. Dan Sigma XY 0 tambah 1200 tambah 2200 tambah 2700 tambah 4000 sama dengan 10100. Penjelasannya saya berikan lagi di sini. Oke, kita lanjut. Untuk menjawab menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, kita mengetahui N-nya adalah 5 tahun. N ini bisa berupa X ya. Jadi X-nya ini kita juga sudah mengetahui, X-nya adalah 5. Sesuai dengan ini. Jumlah tahunnya 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita juga mengetahui X-nya adalah 5. Kita tinggal mencari A dan B menggunakan rumus di atas. Kalian sudah terbantu dengan adanya metode kuadrat terkecil yang ada di kolom. Metode kuadrat terkecil ini maksudnya. Kita masuk mencari B terlebih dahulu. Oke, kita mencari B. B ini rumusnya adalah B sama dengan Xn sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Kita ketahui N-nya ini adalah 5. Kita tulis di sini 5 kali berapa sigma XY. Ini sigma XY ini
Kita coba lihat dari tabel. Sigma XY adalah 10.100. Kita masukkan saja di sini 10.100 minus sigma X, sigma Y. Berapa sigma X dan sigma Y? Kita lihat di sini. Sigma X adalah 10 dan sigma Y adalah 5.200. Maka di sini sigma X tambah aja 10, sigma Y kasih aja 5.200 per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. N kita masukkan 5, sigma X kuadrat kita lihat di tabel, sigma X kuadrat ternyata 30, masukkan saja di sini 30, lalu min berapa sigma X? Sigma X kita lihat, sigma X adalah 10, masukkan saja di sini sigma X 10, maka hasilnya adalah 50.500 min 52.000 per ini 150 minus 10 kuadrat adalah 100. Hasilnya sama dengan min 30. Kita sudah mengetahui B adalah min 30. Mencari A. Bagaimana mencari A? Rumusnya adalah A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Kita ketahui sigma Y, kita lihat di atas berapa sigma Y. Ada sigma Y adalah 5.200, masukkan saja di sini 5.200 min B, kita masukkan B adalah min 30, masukkan B min 30 kali sigma X. Ini walaupun tidak ada kalinya, ini artinya kali ya, perkalian. B sigma X. Sigma X berapa? Kita lihat. Sigma X adalah 10. Ini per N-nya adalah 5, maka 5.200 plus 30 kali 10. Kita ketahui perkalian utamakan terlebih dahulu ya, perkaliannya diutamakan terlebih dahulu. 5.200 berapa perkalian dari plus 30 kali 10? Pasti 300 ya, berarti 5.200 ditambah 300, hasil dari ini hasilnya adalah 300. Berarti 5.200 tambah 300 dibagi 5. 5.200 tambah 300, 5.500 dibagi 5 sama dengan 1.100. Kita sudah mengetahui hasil A dan juga hasil B. Maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX. Kita sudah mengetahui X adalah 5 tahun. Maka hasilnya A masukkan 1.100 ditambah B-nya adalah min 30, X-nya adalah 5. Maka hasilnya 1100 ditambah min 150. Y adalah 950 unit. Kesimpulannya, PT Mega Bina Persada bisa meramalkan unit yang akan terjual pada tahun 2021 sebesar 950 unit. Mudah kan? Ya, memang mudah sekali. Kemudian soal praktik. Setelah saya menjelaskan di atas, saya minta untuk mengerjakan satu soal di bawah ini. PT JWK sudah berdiri sejak 2017 dan 4 tahun, memiliki data penjualan 4 tahun. Ingat 4, maka X yang dibutuhkan adalah 0, 1, 2, 3. Ini data penjualannya, maka kalian diminta untuk menghitung ramalan penjualan PT JWK tahun 2021. Setelah kalian berhasil menjawab, silakan jawaban kalian diisi di buku masing-masing. Lengkap dengan tabel metode kuadrat seperti ini, dan juga dengan langkah-langkah rumusnya. Langkah-langkah rumusnya ini ya, Y sama dengan A plus BX, mencari A dan juga mencari B. Sampai kesimpulannya kalian tulis. Kemudian hasil jawaban kalian foto dan juga dikirim ke link di bawah ini. Oke. Demikian materi dan tugas yang bisa saya berikan untuk kelas 11 dan juga kelas 12 OTKP. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya secara pribadi melalui WhatsApp atau bisa kalian hubungi saya melalui WhatsApp grup. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.